mengenai apabila jati diri hilang dan bagaimana dampaknya kepada kebudayaan ini juga. Ya, jati diri itu yang mencirikan dia itu siapa, dia itu dari mana, dia itu mau kemana. Itu sangat penting bagi seseorang, bagi satu generasi, bagi satu komunitas. Komunitas itu kan dicirikan oleh bagaimana tingkahnya, polanya, sikapnya, dan bagaimana dia tujuan hidupnya. Yang kasat mata adalah sehari-harinya seperti apa. Itu yang membedakan kelompok ini dengan kelompok yang lain, budaya satu dengan budaya yang lain. Secara individu, saya sangat prihatin dengan kondisi masyarakat Kanekes sekarang, terutama anak-anak muda. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Ada banyak yang memprediksi bahwa karena terjadinya interaksi antara orang Kanekes dengan para pendatang yang setiap hari datang ke sini. Tidak menampilkan kondisi itu, karena itu keniscayaan ketika Baduy tidak ditutup oleh tembok yang besar, maka tentu akan banyak orang yang datang ke situ, entah mau nyaba, entah mau sekedar mau melihat budayanya dan sebagainya. Mestinya sebagai masyarakat Kanekes yang kita sebut sebagai masyarakat wiwitan, dia harus kuat, bukannya terbawa dengan gaya orang yang datang, tapi dia harus mencirikan bahwa dia itu siapa. Dengan adanya teknologi informasi yang begitu terbuka, anak-anak Baduy begitu piawai sekarang menggunakan media sosial, semakin jauh dari ciri yang sesungguhnya. Sebagai seniman, saya melihat ada hal-hal yang sudah sangat keluar dari jalur. Bandung itu sebagai sentralnya seni budaya Sunda itu punya gaya begitu. Bukan berarti itu harus ditiru oleh sumbernya, karena sesungguhnya budaya Sunda yang ada di Priangan itu kan yang tuanya ada di sini. Jangan kemudian yang di sini ngikut yang mudanya dong. Ada banyak lagu-lagu yang khas tidak ada di daerah lain. Artinya lagu itu dulu tidak bocor kepada para ilmiawan yang datang ke sini. Nah, ini yang harus dipertahankan sebagai jati diri seni budaya atau jati diri budaya Kanekes Baduy. Kami berharap ketika orang luar melihat tampilan budaya di sini, yaitu bukan dia menampilkan lagu-lagu yang ada di Priangan. Baru-baru ini ada sebuah perhajatan yang lumayan ramai juga, viral juga di media. Banyak tontonan, ada koromong, dan kemudian ada wanita Baduy yang menari, padahal wanita di sini sangat suci, itu cawene itu begitu diagungkan, perempuan itu begitu dihargai. Tiba-tiba dia menari bak ronggeng di Pantura begitu. Kaget saya melihat itu. Saya memang pelaku seni tari. Saya sering menggarap seni-seni tari, dan itu gaya yang saya pakai adalah tari-tarian yang berasal dari Priangan. Saya belum melihat tarian wanita yang ada di sini, dan ketika ditanya tadi kepada para bareskolot, temenang orang dia ngalage, temenang orang dia dibing, apalagi berpasangan dengan laki-laki dan disawer oleh Raja Sawer begitu. Kaget. Ini salah satunya. Salah satu bagian kecil dari ciri khas jati diri orang Kanekes, jati diri wanita Kanekes yang katanya suci, yang katanya tidak bisa bertemu dengan tamunya selain ketika tamu itu aku sebagai dulur. Rumah Baduy itu kan ada 3 bagian, tepas, pertengahan, dan dapur. Tamu biasanya diterima di tepas bagian depan, dan kemudian ketika dia sudah mulai akrab, ngobrol dan sebagainya, nyambung di tengah, artinya dia boleh menginap. Dan ketika dia sudah boleh sok nyokot cai sorangan, artinya sudah bisa ngambil ke dapur, dan itu pasti bertemu dengan perempuan, karena para perempuan itu biasanya di belakang. Artinya begitu suci. Tiba-tiba dengan mudahnya orang luar melihat cawene Baduy, perempuan Baduy, gadis Baduy, cantik-cantik menari berpasangan dengan orang luar. Hilang jati diri satu saat. Saya tidak bangga bahwa dia secara gestur sudah lentur, bisa mengikuti irama dengan baik. Artinya dalam tari kan wiraga, wirasa, wirama. Saya tidak bangga dengan itu, karena bukan itu.
selain disucikan, tidak ada tradisi wanita Baduy menari. Kalaupun ada ya ngalage atau ngibing, itu pada sesi-sesi tertentu pada upacara ritual, misalnya angklung. Di awal itu ada ngareremokeun, ada yang menarinya. Seperti di tayangan kita nanti ada angklung, itu dia menari, boleh. Dan ketika benih mau ditanam juga ada lagi ibingan, dan itu oleh laki-laki. Tidak berpasangan, tidak melibatkan wanita untuk turut menari. Ini salah satu saja, belum yang lainnya. Penampilan, busana. Dari dulu sudah sangat dikenal, Baduy itu kuat pada pikuku. Ke bawahnya pakai samping, sarung, ke atasnya pakai kebaya. Coba silahkan search di YouTube atau di Google. Sekarang penampilan anak-anak wanita Kanekes Baduy seperti apa? Berkacamata, berbaju casual yang minantan. Itu bukan wanita Baduy. Hidup pilihan, Pak. Iya, memang boleh. Hak kalian untuk menggunakan apapun, karena baju bisa dibeli dari manapun. Kalian bisa melihat mode wanita cantik dari manapun dengan mudah dari handphone dia. Tapi ya bukan berarti kita ngikut dia dong. Orang luar tertarik kita karena budayanya, karena jati dirinya yang kuat dikukuh pada aturan adatnya. Tiba-tiba kita ngikut dia. Cantik memang. Sebagai lelaki saya tertarik. Tapi ketika dia menyebutkan dari Kanekes, saat ini masih tinggal di Tanah Ulayat, saya sangat prihatin. Itu bukan wanita Baduy. Kalau mau begitu, ya udah jadi model aja di luar. Cantik ya, putih ya, tinggi juga ya, bisa laku dia. Tapi itu bukan tujuannya. Jadi sekarang menurut saya kita semua orang-orang yang peduli pada masyarakat adat harus mulai ngasih tahu. Tadi sudah kumpul dengan para baris kolot dan kasih tahu bapaknya dulu supaya mengingatkan anaknya. Jika anaknya masih diam, maka mau tidak mau kita harus memaksanya. Paksa, mau tetap di Baduy atau mau mengikuti fashion gaya luar, keluar dari Baduy. Kalau mau keluar dari Baduy, belajar menari, datang saja ke sanggar saya. Saya latih jadi penari yang handal. Pasti menarik, karena cantik. Pasti menarik. Tapi pasti ada dosa di sanggar saya. Telah mengambil anak-anak Baduy diadopsi menjadi penari-penari Ciwasiat. Tidak juga saya punya tujuan itu. Sekali lagi, anak-anak muda Baduy yang cantik, mari kembali pada pikuku. Tanyakan pada orang tuamu, kudu kumaha, harus seperti apa menjadi gadis Baduy. Bagaimana peran ambuk ketika kamu nanti punya anak di Baduy. Bagaimana wanita di Baduy itu begitu suci. Bumi ini oleh orang Baduy disebutnya bumi pertiwi. Ketika menanam padi itu menyebutnya ngareremokeun, ngawengkeun seri ka bumi. Artinya begitu. Wanita begitu dihargai di sini. Dan bukan hanya wanita. Ini yang kasat mata sekarang sedang ramai di media adalah wanita. Laki-lakinya juga. Laki-laki Baduy sudah banyak yang terkontaminasi oleh budaya-budaya luar. Wah, hitam memang, tapi berbahan levis. Bajunya hitam memang, tapi bahan-bahan katun dari luar yang bukan produk masyarakat Kanekes. Kita bangga atas kemandirian masyarakat Kanekes sejak dulu. Kainnya ditenun sendiri, bahannya dipintal sendiri. Artinya kan begitu mandiri. Dia tidak bergantung pada masyarakat luar. Tiba-tiba sekarang dikasih pandemi baru beberapa bulan saja sudah teriak karena tidak ada tamu. Ketergantungan pada tamu begitu tinggi sekarang. Itu artinya jati dirinya sudah mulai hilang. Kita membanggakan Baduy karena dia bisa hidup sendiri di tengah hutan gitu. Tiba-tiba sekarang jadi ketergantungan pada tamu. Apa jadinya nanti? Jangan-jangan Baduy hanya tinggal cerita kita. Melihat sosok Baduy hanya tinggal lihat gambar-gambar saja yang lama. Karena
generasi yang sekarang menjadi jarum, menjadi puun, menjadi tangtu, menjadi tangkesan, kan akan hilang, akan sesuai dengan umurnya, dan akan digantikan oleh kalian anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya seperti itu, apa jadinya nanti Kanekes? Masih pantaskah disebut sebagai mandala di sini, sebagai lemah suci? Tampaknya akan hilang oleh kalian, oleh gaya-gaya kalian yang meniru orang luar. Cakep, cantik itu sangat fleksibel ya. Cakep dan cantik itu sangat tergantung bagaimana orang melihatnya. Kalian jangan anggap orang luar itu cakep dan cantik lalu kemudian meniru. Bukan, kalian juga cantik dengan baju kebaya, dengan kain sarung. Laki-laki dengan jamang sangsang, dengan lomar, dengan pangsi. Itu juga cakep. Siapa yang bilang itu jelek? Kalau kalian merasa itu jelek, ya sudah keluar dari Baduy, ganti gayanya. Jadi pilihan bagi kalian untuk anak-anak muda Baduy. Jadi sekali lagi, jika memang Anda punya jati diri, jika kamu masih menganggap bahwa saya adalah masyarakat Mandala Kanekes sebagai orang Baduy, maka ikutlah Pikuku adat. Jadilah sebagai orang Baduy yang sesungguhnya. Karena kepemimpinan Baduy satu saat akan jatuh pada kalian. Jika saat ini kalian sudah tidak bangga dengan kemandalaannya, tidak bangga dengan adatnya, lalu apa jadinya nanti? Ini pesan dari saya, seorang Rohendi, praktisi kesenian, sering mengamati budaya-budaya di Nusantara, sangat bangga terhadap Baduy. Mengapa kalian tidak bangga? Buatlah konten-konten di YouTube yang memang sesuai dengan adat. Menarik kok. Tidak usah ikut-ikutan yang lain. Tidak usah ikut TikTok. TikTok itu bukan kita. TikTok itu mereka. Joget, jaipongan sehebat apapun itu bukan kita. Itu mereka. Jangan ikuti gaya mereka. Kita harus bangga dengan gaya kita sendiri. Karena sesungguhnya kita punya jati diri. Jati diri apa? Jati diri daerah kita. Sesuai dengan Pikuku adat yang dianut oleh masyarakat Mandala Kanekes Baduy.